Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga kucuran rahmat-Nya kepada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan, kesempatan dan juga kesehatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kajian kita tafsir atau tadabbur Al-Qur'an melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas di surat An-Nazi'at. Terakhir kita membahas kisah tentang Nabi Musa alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Terakhir sampai ayat 26. Pagi ini kita lanjut ayat ke-27 dan semoga bisa kita selesaikan pembahasan dari surat An-Nazi'at pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم apakah kalian asyaddu ay as'abu lebih sulit, khalqan penciptaannya, amis sama ataukah langit yang lebih sulit? Saya ulang lagi, ini pertanyaan yang bisa menggugah kesadaran orang-orang yang mau memikirkannya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ini mengatakan atau menjelaskan bahwasanya untuk membangkitkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir itu hanya butuh sekali tiupan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Hanya butuh sekali tiupan, manusia dari yang pertama sampai nanti yang terakhir akan bangkit. Jadi nggak perlu satu-satu, nggak perlu satu ditiup bangkit satu, ditiup yang kedua bangkit yang kedua, enggak. Sekali tiupan seluruh manusia dari yang pertama Nabi Adam sampai nanti yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian ada orang-orang kafir Quraisy
yang mengingkari adanya hari kebangkitan karena mereka meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia. Makanya kemudian di ayat ke-27 surat An-Nazi'at ini Allah seakan-akan bertanya kepada mereka, "A'antum, apakah kalian, wahai orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan orang mati, asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaannya, amis sama, ataukah langit yang lebih sulit?" Jadi kalau Bapak ditanya misalnya, nanti Bapak jawab, penciptaan manusia atau menghidupkan manusia setelah kematiannya, atau menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dengan menciptakan langit, itu lebih sulit yang mana? Lebih sulit mana? Sekali lagi, ini kata lebih sulit ini tentu ala zaknina fi takdirina, menurut perhitungan manusia. Jadi adapun bagi Allah itu tidak ada kata lebih sulit. Bagi Allah semuanya mudah. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaan. Kata lebih sulit di sini tentu fi takdirikum au ala zaknikum, menurut perhitungan kalian atau berdasarkan dugaan kalian. Secara logika, hitung-hitungan manusia, menciptakan manusia kembali atau membangkitkan manusia kembali setelah mati dengan menciptakan langit dengan segala perangkatnya dan juga bumi dengan segala isinya, itu lebih sulit yang mana? Menciptakan langit dengan segala perangkatnya dan juga menghamparkan bumi dengan segala isinya. Nah, kemudian Allah banaha, Allah sudah membangun langit itu. Logikanya begini, logikanya. Jadi ini loh, pertanyaan ini nanti bisa menyentuh akal mereka kalau mereka memikir. Allah yang kuasa untuk menciptakan sesuatu yang lebih sulit menurut kalian, masa kalian meragukan kuasanya untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah? Paham nggak maksudnya? Sudah dong atau belum? Saya kasih contoh yang lebih simpel. Misalnya Bapak melihat ada seorang binaragawan, orang yang badannya keker, gagah. Dia sanggup mengangkat beban 200 kg. Bapak tahu, pas dia mengangkat beban 200 kg itu Bapak melihatnya. Dia mampu sanggup mengangkat beban 200 kg. Kemudian di sampingnya ada koper. Anggap saja koper lah. Koper itu bobotnya 25 kg. Lalu Bapak bertanya, "Hei Pak Binaragawan, apakah kamu sanggup untuk mengangkat koper itu?" Nah, ini pertanyaan bodoh atau pertanyaan pinter? Wong dia melihat Binaragawan itu kuat ngangkat beban 200 kg. Lah kok cuma koper yang bobotnya 25 kg dipertanyakan kemampuan sang binaragawan untuk mengangkatnya. Ini yang meragukan kan bodoh berarti kan. Kenapa? Karena logikanya yang mampu mengangkat beban yang lebih berat yaitu 200 kg tentu lebih gampang mengangkat beban yang lebih ringan yaitu 25 kg. Ya harusnya kita tidak perlu meragukan kemampuan sang binaragawan untuk mengangkat koper itu. Nah, orang-orang kafir yang tidak percaya kemampuan Allah untuk menciptakan atau menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya ditanya, apakah menciptakan kalian setelah mati itu lebih sulit dibanding menciptakan langit dengan segala perangkatnya? Ketika mereka ditanya jawabannya apa? Tentu menciptakan langit lebih sulit. Dan mereka sadar bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, mereka sepakat bahwa yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah Allah. Jadi mereka sadar Allah itu kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah Nabi menyampaikan bahwa nanti Allah juga kuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya, mereka malah apa? Meragukannya. Padahal dalam perhitungan mereka, dalam anggapan manusia, menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih sulit dibanding menciptakan manusia. Nah, yang lebih sulit menurut kita saja Allah sudah melakukannya. Allah kuasa untuk mengerjakannya. Maka harusnya kita tidak perlu meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Kan begitu cara pandang yang logis kan seperti itu. Allah yang kuasa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang lebih sulit menurut akal kita, tentu tidak perlu diragukan kemampuannya, kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah menurut akal manusia. Sekali lagi saya tegaskan, kata lebih sulit, lebih mudah di sini menurut perhitungan siapa? Manusia. Kalau untuk Allah, Bapak tidak boleh mengatakan ini lebih mudah bagi Allah, ini lebih sulit bagi Allah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bagi Allah semuanya mudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah kun. Segala sesuatu itu hanya antara huruf kaf dengan huruf nun. Begitu kun fayakun. Begitu jadilah terjadi. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata lebih sulit, lebih mudah itu fi takdirina, menurut pandangan manusia, menurut anggapan manusia. Orang-orang kafir pernah datang pada Rasulullah SAW. Mereka membawa tulang belulang yang sudah kering, yang sudah lapuk. Sambil mengejek, mengolok-olok Nabi, mereka bertanya, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa." Allah membuat perumpamaan orang yang lupa asal muasal penciptaan. Kalau dia bertanya pada Nabi, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini padahal dia sudah kering? Jadi kan pertanyaan bodoh. Wong mereka sadar, mereka tahu kalau Allah kuasa menciptakan langit dan bumi. Kok meragukan kuasa Allah untuk menciptakan kembali manusia? Sambil ngejek Nabi tanya, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini padahal dia sudah kering? Qul, katakan saja, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkan kembali adalah yang apa? Pertama kali menciptakan. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyakhluqa mithlahu. Bala. Bukankah Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi itu pasti juga mampu untuk menciptakan yang semisal dengan manusia? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Mampu atau tidak? Bala itu iya mesti mampu. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu. Surat apa? Surat Yasin, Pak. Sering bawa baca kan? Hanya enggak paham ya, akhirnya ya baca aja. Bukankah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi biqadirin pasti juga Pak mampu ay yakhluqa mithlahu untuk menciptakan yang semisal manusia? Bala, mesti mampu. Wa huwal khallaqul alim. Allah itu al-khallaq, Maha Pencipta, al-alim, Maha Mengetahui. Terus bagi Allah bagaimana caranya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu hanya butuh kun, selesai sudah. Antara kaf dan nun, kun, sudah selesai. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit, tidak yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka antum asyaddu khalqan amis sama. Banaha, Allah telah membangun langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, Allah meninggikan atau mengangkat ya. Rafa'a itu mengangkat, samkaha ketinggiannya, uluwaha ketinggiannya.
Jadi ada istilah samkun dengan umkun. Samkun atau samkaha di sini adalah ketinggian langit. Kalau Bapak melihat sumur, kalau Bapak berada di atas melihat ke bawah, ke dasar sumur. Nah, ke dasar sumur itu namanya umkun. Bahasa Indonesianya kedalaman. Tapi kalau Bapak berada di dalam sumur melihat ke atas namanya apa? Samkun, ketinggian. Nah, rafa'a samkaha, Allah mengangkat ketinggian langit. Langit itu tinggi kan? Diceritakan bahwa jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu ditempuh perjalanan selama 500 tahun. Ini tentu hanya untuk menggambarkan betapa jauhnya jarak antar langit. Yang kita lihat di atas kita ini statusnya masih di bawah langit pertama. Yang kita kenal dengan istilah as-sama'ud dunya, langit dunia. Kalau pengen melewati langit pertama itu harus melewati pintu yang dijaga oleh para malaikat. Kalau disebut kata langit, yang Bapak bayangkan itu langit itu benda apa? Benda padat, benda gas, benda cair. Yang Bapak bayangkan tentang langit itu benda padat, benda cair atau benda gas? Yang mungkin terbersit di benak kita, langit itu kayak awan, kayak apa, ruang hampa kan begitu kan. Tapi padahal langit nggak kayak gitu. Kenapa? Karena di ayat yang lain Allah jelaskan, Pak, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Lah yang disifati kokoh itu padat, cair atau gas? Padat. Ditambah lagi ada kabar nanti di akhir zaman langit itu akan retak, akan robek, akan runtuh. Yang bisa retak, robek, runtuh itu kan biasanya benda apa? Padat yang kokoh. Makanya yang kita lihat sejauh mata kita memandang itu statusnya masih di bawah langit pertama, belum di atas langit pertama. Karena dalam cerita Mi'rajnya Nabi Muhammad, ketika beliau bersama malaikat Jibril, ketika mau naik ke langit pertama harus melewati pintu yang dijaga oleh malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, "Iftah, wahai malaikat, buka pintunya. Aku dan Muhammad mau apa? Mau naik." Begitu pintunya dibuka, Jibril dan Nabi Muhammad baru bisa melewati pintu itu dan naik di atas langit pertama. Lah di sanalah Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan bapak kita, dengan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian dari langit 1 ke langit 2 itu diceritakan perjalanan jaraknya itu membutuhkan waktu perjalanan selama 500 tahun. Itu kondisi normal. Jadi kalau setiap langit itu butuh waktu 500 tahun, harusnya melewati 7 langit itu butuh waktu berapa lama? 500 kali 7, anggap saja gitu. 3.500 tahun. Itu sekali jalan. Lah PP 7.000 tahun. Itu normalnya begitu kan? Tapi hebatnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad melewati 7 langit itu PP, bahkan dari langit di atas langit ke-7 ke langit ke Nabi Musa di langit berapa? Nabi Musa itu langit berapa? Langit ke-6. Ya, kalau langit ke-7 kan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Musa di langit ke-6. Bahkan nanti dari Sidratul Muntaha ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, balik lagi ke langit ke-6 lagi, balik lagi sampai berapa kali? 9 kali. Itu kalau dianggap saja 9 kali 5 4.500. 500 kali 9 4.500. 7.000 ditambah 4.500, 11.500 tahun. Tapi diselesaikan dalam waktu 1 malam. Itu pun enggak 1 malam suntuk, paling hanya 3 atau 4 jam. Itu kuasa Allah di dalam memperjalankan hambanya pada peristiwa Mi'raj, ketika Nabi dibawa melewati setiap langit 1, 2, 3 sampai ke 7 dan nanti mendapat wahyu dari Allah berupa perintah sholat 5 waktu. Baik, rafa'a samkaha, Allah mengangkat ketinggian langit itu, fasawwaha, kemudian menyempurnakannya. Jadi salah satu ciptaan Allah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya itu adalah langit.
langit ciptaan Allah itu sempurna, bisa tetap berada di posisinya, tidak jatuh meskipun tanpa tiang. Bapak kalau buat langit-langit, misalnya atap rumah, nggak usah ngomongin langit, itu kan atapnya dunia. Bapak buat atap rumah tanpa tiang bisa nggak? Bapak buat rumah, atapnya itu tapi nggak ada tiangnya, nggak ada temboknya, pokoknya. Sudah lantai terus langsung atap gitu. Mesti nggak mungkin bisa, Pak. Lah gambaran langit kan gitu, Pak. Anggap saja misalnya bumi itu bulat. Bapak meyakini bumi itu bulat atau datar? Misalnya bumi itu bulat, misalnya beneran bulat. Kalau bumi itu bulat, berarti langit juga mengikuti bumi, dan langit itu tidak jatuh ke bumi meskipun tanpa tiang. Itu kan menunjukkan kehebatan penciptanya. Nah kalau nggak hebat nggak mungkin bisa. Wong kita buat langit-langit rumah, atap rumah dengan tiang saja itu apa? Nggak bener-bener ambruk gitu kan. Lah ini langit yang mengitari, menaungi bumi tanpa tiang, tidak roboh kecuali sampai nanti waktu yang sudah ditetapkan. Dan langit itu tidak terpengaruh oleh berlalunya zaman. Artinya apa? Kondisi langit dari awal penciptaan sampai hari ini itu masih sama. Tidak terjadi keretakan, tidak ada kebocoran, tidak mau robek, enggak ada yang jamuran, enggak ada. Kalau atap itu buatan manusia, itu pasti terpengaruh oleh zaman. Pas sekali atau awal mula atap itu dibuat bagus, megah. Tapi dengan berlalunya waktu, udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka pasti akan memberikan pengaruh. Atapnya mulai rusak, mulai keropos, mulai jamuran, mulai bocor. Itu kalau buatan manusia. Lah Allah menciptakan langit itu fasawwaha, dan menyempurnakan langit. Wa aghtasha lailaha, dan Allah menggelapkan malamnya. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan sinarnya di waktu duha. Ini tambah hebat lagi. Langit yang begitu kokoh dibuat kadang gelap, kadang apa? Terang. Secara otomatis. Sekian jam gelap, nanti dibuat sekian jam apa? Dan itu nggak pernah terjadi apa? Nggak pernah terjadi kesalahan. Allah menciptakan langit dengan segala kehebatannya, ditambah lagi langit itu bisa ditampilkan kadang gelap, kadang apa? Kadang terang. Pas malam hari langit itu gelap. Dan durasinya ya segitu-gitu aja, Pak. Misalnya satu hari itu 24 jam. Maka yang 12 jam, ya kurang lebih ya, 12 jam itu apa? Gelap. Yang 12 jam apa? Terang. Dan nggak pernah terjadi kesalahan. Misalnya gini, yang 24 jam gelap terus, atau 24 jam apa? Terang terus. Untuk ukuran yang standar seperti kita. Nah, di sebagian daerah, di sebagian negara, ada durasi waktu malam yang lebih lama dibanding waktu siang, atau sebaliknya, yang waktu siang lebih lama dibanding waktu malam. Jadi kalau sehari 24 jam, itu siangnya bisa 18 jam, bisa 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Ini kasihan orang-orang yang berpuasa di daerah-daerah seperti itu. Ada nggak negara yang siang terus? Nggak ketemu malam, itu ada nggak? Pernah tahu Pak, negara yang 24 jam itu siang terus, nggak pernah ketemu malam? Daerah mana? Kutub? Masa? Saya nggak tahu soalnya. Ya nantilah kalau kita ke sana, coba dicek apakah benar 24 jam itu apa? Siang terus. Nah, Allah mengatur sedemikian rupa, aghtasha lailaha, Allah menggelapkan malamnya, wa akhraja duha, dan Allah mengeluarkan sinarnya di waktu duha. Wal arda, dan bumi, ba'da zalika, setelah hal itu, dahaha, Allah menghamparkannya. Jadi setelah menciptakan langit, Allah kemudian menghamparkan bumi. Pertanyaannya, antara langit dengan bumi itu lebih dulu diciptakan yang mana? Langit dulu atau bumi dulu? Kalau bangun rumah itu
lantainya dulu atau atapnya dulu? Kan lucu ya, bangun rumah saya bangun atap dulu, lantainya kapan? Belakangan. Nah ini coba baca, wal ardo dan bumi ba'da dzalika setelah itu itu apa? Setelah menciptakanlah langit, dahaha Allah baru menghamparkannya. Jadi kalau sekilas kita baca ayat ini, antara langit dengan bumi itu penciptaannya duluan yang mana? Langit dulu. Kalau sekilas baca ayat ini. Jadi wal ardo dan bumi ba'da dzalika setelah dzalika itu tadi Allah menciptakan langit, meninggikan langit dan menggelapkan, mengeluarkan sinarnya tadi. Daha baru Allah menghamparkan bumi. Nah sekilas ayat ini menunjukkan bahwa langit lebih dulu diciptakan dibanding bumi. Tapi kalau baca ayat yang lain, huwallazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an apa? Tsumma stawa ilas sama. Fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi. Kemudian baru menciptakan 7 lapis langit. Jadi bumi dulu atau langit dulu? Nah, itu bumi dulu baru langit. Nah, gimana? Jadi langit dulu atau bumi dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Tergantung yang nanya ya. Nah, kemudian para ulama mengambil jalan tengah, digabungkan, Pak. Jadi yang pertama kali dicipta itu bumi dulu. Tetapi bumi yang lebih dulu dicipta itu belum dalam kondisi dihamparkan dan belum siap untuk ditempati. Jadi ibarat buminya itu masih bumi gelondongan, belum dihamparkan, belum siap untuk ditinggali. Baru kemudian Allah menciptakan 7 langit. Setelah 7 langit diciptakan, baru Allah menghamparkan bumi sehingga bumi itu siap untuk ditinggali. Jadi bumi dulu, tapi belum ready, belum siap untuk ditempati. Ya kayak bapak bangun lantainya dulu, tapi masih berantakan. Memperbagus atapnya dulu, baru terakhir memperbagus apa? Lantainya. Nah, bumi diciptakan dulu ala kadarnya, tapi belum siap untuk ditempati. Allah ciptakan langit 7 lapis sebagai atap, baru bumi itu dihamparkan sehingga siap untuk ditempati manusia. Nah itu tahapannya begitu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja Allah mengeluarkan minha dari bumi itu ma'aha, airnya, bitafjiri uyuniha dengan memancarkan mata air. Allah mengeluarkan air dari bumi dengan memancarkan mata air. Wa mar'aha dan mengeluarkan mar'aha. Mar'ah artinya apa? Rumput atau tempat tumbuhnya apa? Rumput. Allah mengeluarkan air dari bumi dan rumput. Semua itu mata Allah sebelum itu wal jibala arsaha, dan Allah mengeluarkan ataupun wal jibala dan gunung arsaha, Allah menetapkannya. Jadi bumi setelah dihamparkan ditumbuhkan apa? Dikeluarkan air, kemudian ditumbuhkan rumput-rumput, lalu dia apa? Ditegakkan gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak buminya. Supaya bumi ini stabil, bumi ini tidak bergerak, tidak goncang, ya, maka Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Diumpamakan seperti tenda. Nah, tenda itu supaya tidak roboh, maka diberi apa? Pasak, diikat pada pasak. Lah gunung juga begitu. Supaya bumi ini tidak goncang, kita bisa berjalan di atasnya dengan tenang, bisa beraktivitas di atasnya dengan tenang. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak yang bisa membuat bumi itu apa? Tenang dan tidak bergerak. Tidak bergerak dalam artian tidak apa? Tidak bergetar. Meskipun sekali lagi gunung itu hanya sebab. Tanpa gunung pun Allah juga kuasa untuk membuat bumi ini stabil. Jadi wal jibala dan gunung-gunung arsaha Allah menetapkannya. Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an sebagai perhiasan atau sebagai kenikmatan, lakum bagi kalian, wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Allah menciptakan langit, bumi dengan segala isinya, air, tanaman, gunung-gunung, itu semuanya demi kemaslahatan siapa? Kalian, manusia.
Jadi enaknya kita sebagai hamba Allah itu kita dilayani oleh alam semesta ini. Matahari, bumi, bulan, langit, gunung, air, tumbuhan itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani manusia. Jadi pembantu kita itu banyak, pelayan kita itu banyak. Dan manusia hanya diperintahkan untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu. Tuh, apa enggak baik sekali Allah pada kita? Kita dikasih pelayan banyak, langit untuk kamu, bumi untuk kamu, matahari untuk kamu, air untuk kamu, tanaman untuk kamu, gunung-gunung untuk kamu, binatang untuk kamu. Nah, kamu hanya diperintah nyembah, ngabdi, melayani Allah yang satu. Itu rahmat Allah bagi orang mukmin. Maka orang beriman itu hatinya hidupnya mesti tenang. Kenapa? Karena mereka hanya perlu mengabdi, melayani Allah yang satu. Sementara Allah jadikan semua yang ada di dunia ini untuk melayani manusia. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Fa'idza maka apabila ja'at telah datang at-tammatul kubra. At-tammatul kubra itu bencana yang dahsyat. At-tamma artinya al-haditsah. Al-haditsah artinya apa? Bencana, musibah. Musibah yang meluluh lantakkan segala sesuatu. Kira-kira musibah apa itu? Musibah yang paling besar yang meluluh lantakkan segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi. Itu musibah apa? Hari kiamat. Jadi yang at-tamma itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Nah, at-tammatul kubra secara bahasa artinya adalah musibah yang sangat besar. Yang paling besar. Yang tatimmu kulla syai', yang meluluh lantakkan segala sesuatu. Yang di bumi hancur, yang di langit juga hancur. Ya. Apabila telah datang musibah yang sangat besar atau telah datang hari kiamat, dan secara spesifik oleh Imam Jalaluddin ditafsirkan dengan an-nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Jadi setelah alam semesta hancur, ditiup sangkakala yang kedua sebagai apa? Simbol awal adanya hari apa? Hari kebangkitan. Yauma yatadzakkarul insan. Yauma pada hari yatadzakkaru, ingat siapa? Al insan, manusia itu ingat masa'a apa-apa sa'a yang telah dia upayakan fit dunia, di dunia, min khairin wa syarrin, dari kebaikan maupun keburukan. Ketika hari kiamat terjadi atau ketika sudah kiamat, nanti seluruh manusia itu akan mengingat kembali seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan, yang baik maupun yang buruk. Manusia itu makhluk yang pelupa. Manusia itu cepat sekali melupakan apa yang sudah dia lakukan, karena memang kemampuan mengingat kita itu lemah. Kalau kita ditanya, Pak, 5 tahun yang lalu, atau enggak usah 5 tahun kelamaan, setahun yang lalu, di hari yang sama, di hari Ahad pagi, Bapak ngapain? Saya yakin semua kita pasti sudah lupa. Kalaupun ingat, itu paling ingat momen-momen yang besar saja. 3 tahun yang lalu keponakan saya menikah, 7 tahun yang lalu adik saya menikah, 10 tahun yang lalu bapak saya meninggal dunia. Paling yang momen-momen yang besar-besar saja yang kita ingat. Tapi perbuatan ataupun amal detail yang kita lakukan, semua kita sudah melupakannya. Dan nanti pas hari kiamat, Pak, semua kita akan mengingat kembali setiap detail perbuatan yang sudah kita lakukan, yang baik maupun yang buruk. Kapan? Ketika buku catatan sudah diberikan. Pas buku catatan kita buka, kita akan, memori kita akan berulang kembali. Dari sejak kita balik, kita ngapain saja, setiap detiknya, setiap menitnya, itu semuanya tertulis dengan rapi dan kita tidak mungkin bisa mengelaknya. Itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahim, wa burrizat ay udhirat, dan ditampakkan al jahimu, neraka itu, liman kepada yaro, likulli ra'in, kepada orang yang memiliki pandangan. Wa ibninkum illa waliduha, pada hari kiamat nanti semua kita akan melihat apa? Melihat neraka. Semua kita akan melewati apa? Neraka. Ada yang berhasil lewat, ada yang apa? Enggak lewat. Artinya jatuh ke dalam apa? Neraka. Kapan? Ketika kita menyeberangi sirat atau jembatan.
Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian tuh pasti akan melewati yang namanya neraka. Neraka itu akan diperlihatkan kepada siapapun yang liman yaro, yang memiliki penglihatan. Hanya saja bagi orang-orang mukmin, neraka itu hanya sebagai apa? Sebagai penyeberangan saja. Karena sirat itu dalam riwayat dijelaskan bahwa jembatan itu dibentangkan di atas mana? Di atas neraka. Maka kalau kita melewati sirat berarti kita melewati apa? Neraka. Kalau selamat sampai ujung sana, potensi masuk surga. Tapi kalau nggak selamat berarti jatuh ke neraka. Nah, seperti itu. Nah, orang mukmin pasti akan melewati itu. Kalau orang kafir itu terkadang nggak perlu melewati apa? Sirat. Udah nggak usah pakai lewat sirat, sudah masuk apa? Masuk neraka. Jadi sirat itu seperti kayak ujian terakhir. Ujian terakhir. Ini pos ini lolos, pos ini lolos. Nah, ujian terakhirnya apa? Sirat. Ternyata ujian terakhirnya nggak lolos, berarti masuk neraka terlebih dahulu. Nah, kalau orang kafir kan nggak perlu dari pos-pos satu, udah langsung masuk apa? Neraka. Ya, pas di padang mahsyar misalnya, udah langsung ditegakkan pagar yang tinggi, yang golongan kanan selamat, golongan kiri apa? Masuk neraka. Terus yang nasibnya apa? Yang apa? Tengah ini. Nah, seperti itu. Dan nanti wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka itu akan ditampakkan liman yara bagi siapapun yang memiliki penglihatan. Ya, semua manusia akan melihatnya. Yang selamat dia akan bisa melewati neraka itu, bisa menyeberangi sirat. Yang apes ya dia akan jatuh ke dalam neraka. Kalau orang mukmin meskipun jatuh ke neraka, tetapi ada batas waktunya dan nanti selesai dia di neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, lalu pada hari itu kondisi manusia secara umum akan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama fa'amma man tagha. Fa'amma maka adapun man orang yang tagha dia melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu apa? Dia kufur. Ini Allah itu punya batasan-batasan. Kemudian dia menerjang batasan Allah ini. Ini enggak boleh dilakukan tapi dia lakukan. Ini harus dikerjakan, dia malah tidak mengerjakan. Itu namanya tagha, melampaui batas. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan atharo lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia, bittiba'i syahwat, dengan mengikuti syahwat. Ada orang-orang yang di dunia itu melampaui batas, dan ketika ditanya milih dunia atau akhirat, mereka lebih mementingkan kehidupan apa? Dunia. Bagi mereka akhirat itu enggak penting. Kamu iman masuk surga atau dapat dunia? Nah, ada orang-orang yang tidak segan-segan milih apa? Milih dunia. Kalau kita ditahui, Pak, Bapak pengen dunia atau surga? Yang rakus dua-duanya. Ya, dunia yang dapat, surga juga apa? Dapat. Tapi kalau cuma boleh milih satu, dunia atau surga, paling tidak kita pikirin dulu. Dunia tapi nggak masuk surga. Misalnya gini, Pak, ini ada duit 1 miliar, tapi Bapak potensi masuk neraka. Atau Bapak enggak terima duit 1 miliar ini, ada harapan masuk surga. Pilih yang mana? Paling kita mikir dulu kan? Pikir dulu, walaupun nanti kesimpulannya apa? Duit atau surga? Kita mungkin sekarang bisa jawab surga. Kenapa? Karena tidak nyata yang nawari duit. Duitnya nggak kelihatan. Coba kalau duitnya bener di depan mata kita, goyah itu, Pak. Lewat dulu ada orang di masa Nabi saja itu ketika ditawarin Nabi, kamu pengen kambing atau milih sabar hidup miskin tapi apa masuk surga? Orang ini milih apa? Kambing. Lah itu orang. Padahal itu hidup di masa Nabi. Jadi ada ceritanya orang miskin itu rajin ibadah, sholat jamaah itu nggak pernah bolong. Tapi habis selesai sholat dia langsung apa? Pulang, nggak zikir dulu, nggak doa dulu, nggak ngobrol sama teman-temannya dulu, udah langsung bablas aja. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang. Sampai akhirnya dipanggil Nabi, loh kamu itu kok habis sholat nggak zikir dulu, nggak sholat dulu. Terus dia cerita, ya Rasul aku tuh miskin katanya, bajuku cuma satu, digantian sama istriku. Kalau aku lama-lama di masjid nanti istriku ketinggalan apa waktu sholat. Terus doakan ya Nabi agar aku jadi orang kaya. Nanti kalau aku kaya, aku akan bisa lebih lama di masjid. Wah, itu pandangan orang miskin begitu. Ya, jadi mikirnya orang miskin gini, kalau aku kaya bisa lebih lama di
masjid. Belum tentu seperti itu. Terus kata Nabi apa? Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Pak, sedikit engkau bisa bersyukur itu lebih baik daripada banyak kamu enggak sanggup apa? Bersyukur. Tapi dia ngeten, enggak apa-apa ya Rasul. Pokoknya kalau aku kaya aku apa? Akan lebih rajin ibadah. Akhirnya betul, dia maksa kan, dikasih kambing sama Nabi, didoakan. Akhirnya kambing itu beranak pinak. Setelah kaya raya, hartanya banyak, dia malah nggak pernah nongol di masjid. Makanya kita yang miskin itu nggak usah. Bapak miskin tapi rajin ibadah ke masjid, itu nggak usah ada bayangan. Kalau aku kaya nanti akan lebih lama di masjid, nggak usah. Belum tentu Pak, ya, belum tentu kejadian. Nah seperti itu. Terus ada lagi orang ditawari Nabi. Pak, Bapak ini kalau mau sedekah satu pohon kurma ini, ku jamin dapat ganti pohon kurma di surga. Mau atau tidak? Ada loh Pak yang nggak mau. Dan itu ada riwayatnya, ada kisahnya, ada hadisnya. Jadi ada ceritanya. Ya jelas nih yang punya pohon kurma itu orang kaya. Kebunnya luas dan satu pohon kurma itu pelapaknya masuk ke pekarangan orang miskin yang menimbulkan konflik. Kemudian untuk menyelesaikan itu Nabi kemudian menawarkan pada pemilik pohon itu, Pak, kalau Bapak mau memberikan pohon itu kepadaku, sedekah menghadiahkan kepadaku, ku jamin Bapak dapat ganti pohon kurma di surga. Lah orang itu mau atau tidak? Tidak mau. Lah inilah yang dimaksud asarul hayatat dunia. Sudah ditawari akhirat tapi lebih memilih kehidupan dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini fa innal jahimah yal ma'wa. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat kembalinya. Pokoknya orang yang di dunia melampaui batas terus lebih mementingkan kehidupan dunia, tempat kembali yang sudah disiapkan adalah neraka. Wa amma dan adapun man khofa, orang yang takut maqama rabbih, maqama qiyamihi baina yadayhi, tempat berdirinya di hadapan Allah. Jadi orang yang di dunia itu sudah memikirkan nanti kalau di hadapan Allah dia ditanya bagaimana. Jadi sudah ada rasa takut, nanti kalau aku ditanya nggak bisa jawab bagaimana, kalau aku dimintai pertanggungjawaban dan aku nggak sanggup untuk mempertanggungjawabannya bagaimana. Itu namanya khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya, nafsunya 'anil hawa, dari keinginan-keinginan. Jadi ketika nafsunya mengajak atau memerintahkan dia untuk berbuat maksiat, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan nafsu itu. Nah, orang yang seperti ini fa innal jannata, sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa, adalah tempat apa? Kembalinya. Bapak pengen maksiat, terus sudah pengen bahkan mau melakukan maksiat itu, tiba-tiba takut kepada Allah lalu tidak jadi melakukan. Insya Allah Bapak masuk surga. Bapak ini pengen banget berzina, udah booking misalnya, udah booking hotelnya, udah pesen siapa, nah, gitulah ya. Udah mau masuk kamar tiba-tiba ingat Allah, takut, terus Bapak apa? Enggak jadi. Fa innal jannata hiya ma'wa. Ini enggak usah dicoba, Bapak. Enggak usah dicoba. Terus Bapak pengen membuktikan, saya cobalah. Pesan hotel dulu, booking dulu gitu kan. Terus nanti pura-pura takut kepada Allah. Kalau Bapak nyoba nanti enggak takut, malah apa? Kebablasan. Kalau dulu kan ada ceritanya kan. 3 orang yang masuk ke dalam gua tersembunyi itu. Kemudian apa? Tiba-tiba pintu guanya apa? Tertutup. Lalu mereka kemudian berwasilah, bertawassul kepada Allah dengan doa. Doa itu wasilahnya apa? Dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Dan salah satunya yang berdoa gini. Dulu aku pernah apa? Ingin mengajak berzina saudaraku perempuan, karena dia cantik gitu kan. Aku sudah berada di atasnya. Dia ngomong gitu. Dia sudah, perempuannya sudah mapan, dia sudah apa? Siap-siap berada di atasnya. Tiba-tiba dia ingat Allah, keluar keringet dingin, juga tinggalkan. Ya Allah, kalau itu apa termasuk amal solehku, maka bukalah pintu gua itu. Akhirnya geser sedikit. Artinya apa? Doa itu diijabah oleh Allah, amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kalau Bapak mau beramal soleh kan berat, maka amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan itu adalah meninggalkan apa? Kemaksiatan. Bapak gak sholat sunnah, asal gak maksiat, itu sudah amal soleh. Ya kan? Karena amal soleh itu 2.
kita kerjakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Bapak nggak sholat sunnah tapi sedang berjuang supaya tidak maksiat, itu sudah amal soleh. Insya Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga menjadi tempat kembali. Atau in tajtanibu kabairal itsmi, in tajtanibu kabairal ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum jannah. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil. Bapak pengen banget berzina, pengen, nggak sanggup, nggak sanggup ya. Bapak berusaha menahan supaya tidak berzina, tapi mentok-mentok bapak cuma memandangi wanita itu, dilihat dari kejauhan, dikagumi, pengen berzina tapi nggak berani. Akhirnya cuma berani apa? Mandangi. Nah, saya pertanyaan gini, memandangi wanita yang bukan mahram itu dosa atau tidak? Dosa. Tapi setidaknya itu antara berzina dengan memandang wanita itu lebih dosa mana? Misalnya di Bapak ada perempuan cantik, lebih baik menzinai dia atau memandangi dia? Memandangi. Ya semuanya jelek sebenarnya Pak. Tapi kalau ngomongin dosanya ya, besar kecil dosanya, antara menzinai dengan sekedar memandang itu lebih besar dosa mana? Berzina. Bapak itu dalam hati pengen banget berzina dengan dia, tapi takut dosa. Akhirnya paling banter cuma berani apa? Memandang. Lah Bapak berusaha meninggalkan dosa besar, tapi terjerumus ke dalam dosa kecil. Insya Allah itu dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan berarti kemudian Bapak ada terus. Enggak gitu konsepnya Pak ya, enggak gitu. Nah, jadi orang-orang yang di dunia itu sudah merasa takut pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Bagaimana? Kalau mataku ditanya bagaimana? Kalau umurku ditanya bagaimana? Kalau amalku ditanya bagaimana? Dia sudah khawatir dari sekarang. Sehingga apa? Wanhan nafsa 'anil hawa, dia berusaha sekuat tenaga untuk apa? Menahan hawa nafsunya. Baik, kita selesaikan dulu ya. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat kembalinya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis sa'ah, tentang hari kiamat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Hari kiamat. Mereka bukan bertanya tentang tanda-tandanya, bukan tentang kepastian kiamat itu, bukan. Tapi apa? Ayyana mursaha, kapankah ketetapan hari kiamat itu? Jadi mereka tanya pada Nabi itu bukan tentang tanda kiamat, bukan tentang apa? Persiapan amal-amal yang bisa kita lakukan supaya selamat pada hari kiamat, bukan. Tetapi apa? Kapan sih kiamat itu tiba? Kalau kiamat itu benar, kapan datangnya? Nah, terus fima anta, fima tentang apa mereka bertanya Muhammad? Anta min dzikroha, kamu itu min dzikroha, sudah bagian dari tanda dekatnya hari kiamat. Jadi kalau ditanya, mereka tanya kepada Muhammad kapan kiamat? Ya jawab saja kiamat itu apa? Dekat. Dan anta min dzikroha, kamu itu adalah bagian dari peringatan dekatnya hari kiamat. Artinya Nabi Muhammad ketika diutus itu sudah ada tanda bahwa kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kalau yang diutus baru Nabi Musa, kiamat itu masih jauh Pak, masih agak jauh. Kenapa? Nabi akhir zaman belum diutus. Lah begitu Nabi Muhammad diutus, itu Nabi akhir zaman. Judulnya saja Nabi akhir zaman. Maka diutusnya Nabi Muhammad itu adalah tanda pertama dekatnya hari kiamat. Anta min dzikroha, kamu itu bagian dari tanda dekatnya hari kiamat. Ila rabbika muntaha, ila rabbika kepada Tuhanmu lah muntaha, puncak pengetahuan tentang hari kiamat. Yang tahu tentang detailnya, pastinya hari kiamat itu hanya Tuhanmu. Innama anta mundzirun, sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan tentang apa? Bahayanya hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat. Man yakhsyaha, kepada orang yang takut kepada hari kiamat. Tugas kamu hanya memberikan peringatan tentang hari kiamat, bukan memberikan kepastian atau menjelaskan kepastian kapan datangnya hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha, seakan-akan mereka yauma yarawnaha, ketika sudah melihat kiamat itu, lam yalbasu, mereka tidak tinggal fi kuburihim, di kubur mereka,
illa asyiyatan, kecuali hanya waktu sore au duhaha atau waktu pagi saja. Begini Pak, kita di dunia itu lama atau sebentar? Kita di dunia itu lama atau sebentar? Rasa-rasanya lama kan? Udah nanti 70 tahun itu lama. Nanti di alam kubur lama atau sebentar? Lama, sampai datangnya hari kiamat. Begitu kiamat kita sudah dibangkitkan, perasaan kita atas masa yang sudah kita jalani dari alam kandungan, alam dunia sama alam kubur itu hanya seperti waktu pagi atau waktu sore saja. Kok cepat sekali ya? Itu. Kalau nanti kita sudah mendapati hari kiamat. Jadi dan nanti dibandingkan gini, antara akhirat dengan dunia itu hanya seperti waktu pagi dan waktu sore saja. Karena akhirat itu selama-lamanya. Maka selama-lamanya kita di dunia, selama-lamanya kita di alam kubur, itu enggak ada apa-apanya dibanding lamanya kita di akhirat nanti. Akhirat artinya setelah hari kiamat. Jadi kalau hari mereka orang-orang kafir ini yang nantang kapan kiamat, begitu nanti kiamat terjadi, mereka hanya akan melihat bahwa kehidupan mereka sebelumnya baik di dunia maupun di alam kubur itu hanya seperti di waktu pagi atau waktu sore saja, sebentar sekali. Karena yang lama itu nanti adalah proses di hari kiamat dan nanti berakhir di surga atau neraka. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini selesai untuk pembahasan surat An-Nazi'at. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita ganti surat terakhir di juz 30 yaitu surat An-Naba. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi mohon maaf, tadi dijelaskan bahwa seluruh dunia dan isinya ini melayani kita, jadi dimanfaatkan untuk kita. Ya. Nah, bagaimana batas-batas sekarang ini banyak, mohon maaf, isi dunia itu dieksploitasi besar-besaran. Bagaimana batas-batas orang yang beriman agar memang bermanfaat untuk orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan di hari akhir ya, ke kiri pasti nanti neraka, ke kanan surga, di tengahnya apa? Siapa yang ada di tengahnya? Yang tengah-tengah itu Pak Ari itu tengah-tengah. Yang pertama tentang yang bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya itu memang diciptakan untuk manusia. Dan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat paling banyak pada orang lain. Maka boleh nggak kita mengeksploitasi bumi demi kemaslahatan manusia? Boleh. Kalau judulnya niatnya adalah untuk manfaatnya bagi masyarakat luas, bagi manusia itu boleh-boleh saja. Misalnya laut diambil ikannya misalnya, atau diambil minyaknya misalnya. Tapi kalau demi kemaslahatan manusia itu boleh-boleh saja. Meskipun tetap harus memperhatikan memperhatikan keadaan alam, keadaan lingkungan. Maksudnya gini, jangan sampai kita punya niat baik memberikan manfaat pada manusia, tapi di satu sisi juga menimbulkan bahaya yang sangat mengerikan. Kelihatannya manfaat, tapi satu sisi madorotnya tidak diperhatikan. Ya, jadi kalaupun mau mengeksploitasi apapun, contohnya apa? Gunung dibelah, gunung itu dikeruk, diambil batunya, diambil tanahnya, diambil tambangnya misalnya. Itu boleh atau tidak? Secara hukum ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau semua gunung digitukan, itu yang terjadi apa? Nah, itu mempercepat hari kiamat. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung-gunung sudah apa? Nah, kalau semua gunung sudah digali misalnya. Nah, terus nanti pas kiamat sudah enggak ada gunung. Terus ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfus itu apa? Gimana? Gunung-gunung akan berterbangan. Lalu gunung sudah apa? Habis. Nah, jadi ada ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfus itu gini maksudnya. Sehebat apapun manusia menggali gunung ataupun menghilangkan gunung itu tidak akan pernah bisa habis. Ya, kalaupun di Indonesia ada, nanti di daerah mana ada wilayah-wilayah di sini yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, di mana gunung-gunungnya tetap ada. Jadi poinnya adalah silahkan manfaatkan apapun yang Allah ciptakan di alam ini demi kepentingan kita dan syukur-syukur bisa memberikan manfaat pada orang lain.
Tentu dengan cara-cara yang benar dan juga harus mempertimbangkan apa? Madorot atau potensi bahaya yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua tadi gulungan kanan sama gulungan kiri tadi. Nah, gulungan kanan itu kalau bahasa Qur'annya ashabul yamin. Kalau gulungan kiri namanya ashabus shimal. Yang kanan itu pasti selamat. Yang kiri pasti celaka. Lah yang nasibnya nggak jelas itu, ini yang nggak jelas kanan kirinya. Yang namanya di tengah-tengah. Jadi diceritakan di Quran gini, wa duriba bainahum bisuril lahu bab. Pas ngumpul gini, tiba-tiba ditegakkan pagar di tengah-tengah. Yang ke kanan kan selamat, masuk surga. Yang kiri celaka, masuk neraka. Yang tengah-tengah ini nyangkut di pagar. Nah, pagar itu namanya A'raf. Bapak baca surat Al-A'raf di Quran, ada kan surat Al-A'raf. A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Pagar yang ditegakkan, terus orang-orang yang nggak jelas kanan kirinya itu nyangkut di pagar itu. Sehingga mereka tinggalnya di atas, tidak di surga dan tidak di neraka. Makanya Bapak nanti kalau pas dikumpulkan itu sebisa mungkin geser kemana? Kanan. Ayo kanan terus gitu. Nah, bisa apa enggak? Ya enggak tahu, Pak. Coba aja nanti ya. Kita enggak tahu ya. Coba aja nanti. Pokoknya semakin kanan semakin apa? Baik gitu. Semakin kanan terus. Nah, jadi orang-orang yang nyangkut di pagar ini adalah orang yang seimbang antara amal baik dengan amal buruknya. Jadi kalau pas timbangan itu baik buruk itu pas. Kok bisa? Tentu jumlah mereka enggak sebanyak yang masuk surga atau yang masuk apa? Neraka. Mereka tinggalnya di atas ini. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan dimasukkan kemana? Ke surga. Tapi setidaknya mereka nyangkut di pagar dulu. Begitu noleh ke kiri, mereka melihat orang-orang disiksa di neraka. Mereka bersyukur kepada Allah. Dan lalu berdoa, ya Allah, isrif anna adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami siksaan neraka. Jangan masukkan kami ke sana, ya Allah. Udah permintaan kami cuma satu, jangan masukkan kami ke sana. Kami di sini enggak apa-apa. Itu doa tatkala belum melihat kemana? Ke surga. Lihatnya baru ke neraka. Ya Allah, satu saja permintaan kami, jangan masukkan kami ke sana. Di sini terus nggak apa. Begitu noleh ke kanan di surga, lu kok enak banget. Ya Allah, satu lagi, ya Allah, masukkan ke sana. Dari situ, akhirnya nanti tetap dimasukkan ke surga. Itu namanya ashabul a'raf. Nanti secara lebih detail akan kita bahas kalau sudah ngaji di surat Al-A'raf. Kapan itu? Enggak tahu kapan. Wong ini juz 13 aja belum kelar. Gitu. Yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum. Mungkin Pak Ustaz, pemahaman kita selama ini kan dunia ini sementara, kemudian akhirat adalah abadi ya selamanya. Jadi Pak Ustaz jelaskan bahwa umat mukmin atau muslim itu di akhir di sebentar akhirnya ke surga. Mohon dijelaskan apakah ada ayat yang menjamin ayat yang dimaksud. Baik. Hadisnya dari Rasulullah SAW, man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ditambah lagi ada hadis yang menjelaskan tentang kisah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Jadi ceritanya adalah hadisnya gini, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihat siapapun di antara penduduk neraka yang di dalam hatinya ada apa? Ada iman, sekecil apapun. Jadi yang jelas kalau hatinya masih ada iman, mau seredup apapun cahaya iman itu, mau sekecil apapun iman itu, pada akhirnya akan diperintahkan oleh Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah yang dimaksud rahmat Allah bagi orang yang beriman. Makanya ada ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa?
Asal kamu membawa statusmu yang muslim, imanmu diakui oleh Allah, maka harapanmu masuk surga pasti ada. Meskipun ya kalau dosa kita banyak, ternyata amal buruk kita lebih berat dibanding amal baik, ya maka konsekuensinya harus dihukum terlebih dahulu. Jadi ibarat neraka itu sebagai pembersihan bagi orang-orang yang beriman. Tapi begitu sudah bersih, dosanya sudah beres, baru dimasukkan ke dalam surga. Itu syaratnya harus apa? Beriman. Ada Pak. Dan apalagi kalau ngomongin hadis ini banyak cerita-cerita juga banyak. Bapak baca Riyadhus Shalihin misalnya. Riyadhus Shalihin, ada orang membunuh 99 orang terus genep jadi 100. Terus dia pengen bertobat. Baru jalan Pak mau tobat. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Dia tetap dapat rahmat Allah. Nah, orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah pasti masuk surga. Yang membedakan adalah kapan dia masuk surga. Kita masuk surga karena apa? Bukan karena amal kita, tapi karena apa? Rahmat Allah. Jadi orang itu kalau meninggal dapat rahmat dari Allah pasti masuk surga. Hanya kapan dia masuk surga. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Karena orang mukmin itu Pak sudah disediakan rumah-rumahnya di surga. Ibarat rumah, komplek rumah sudah dibangun. Nanti ada yang menghuni duluan. Ada yang setelah sekian ribu tahun baru apa? Baru datang. Pak kemana saja? Oh kemarin mampir di neraka dulu. Terus kompleknya begitu Pak. Itu ya. Jadi bersyukurlah ketika Allah karuniakan hidayah iman kepada kita. Iman itu enggak, makanya sering kan kita mendengar atau mengucapkan, dan karunia terbaik adalah apa? Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat ini, nikmat itu, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Islam dan iman. Itu ucapan benar, walaupun ya kita nggak terlalu memahaminya. Itu ucapan itu benar. Kita Pak ya, kurang lebih. Ada lagi? Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.